Halo teman-teman, ATLM Indonesia. Nah, kali ini kita membahas sebuah produk obat yang biasa digunakan penderita gangguan lambung, yaitu Proma ya, tablet kunyah. Jadi jargonnya dia tablet kunyah. Yang mana di sini ya, teman-teman, di sini kita lihat ada 10 tablet yang ada di dalam kemasan aluminium ini. Nah, kita tahu ya bahwa Proma itu adalah tablet yang digunakan untuk mengatasi masalah pencernaan yang berkaitan dengan gejala mah. Ya, meskipun dia bentuk tablet, tapi di sini ada tabletnya bisa langsung dikunyah atau dimakan ya. Karena dengan dikunyah maka akan meningkatkan proses obat tadi kontak dengan lambung ya, sehingga cairan lambung itu bisa dengan mudah dinetralkan ya. Karena di dalam hal ini sifat alkali yang ada di dalam ini akan cepat mudah kontak dengan asam lambung. Ini adalah golongan antasida. Kandungan obatnya di sini adalah magnesium hidroksida MgOH2. Ada hidrotalsit. Nah, kita perbesar di sini hidrotalsit. Kemudian ada lagi di situ simetikon. Nah, di sini masing-masing hidrotalsitnya 200 mg, magnesium hidroksida 150 mg, simetikon 50 mg. Nah, tablet ini ya menjadi tablet andalan bagi orang yang mengalami MAH ya, dispepsia, GERD ya. Jadi di sini Promah ini membantu mengobati reflux asam lambung atau asam lambung yang naik yang menyebabkan terjadinya heartburn ya. Dan di sini obat Proma ini salah satu golongan obat yang dijual bebas. Jadi bisa mendapatkannya di pasaran tanpa resep dokter. Ini ada lingkaran hitam, dalamnya warnanya hijau, berarti dijual bebas. Lalu ada logo MUI halal. Nah, di sini ada rasa mint ya kan, dan lain-lain di sini. Nah, dosis cara pemakaian di dalamnya di sini ada tulisannya. Untuk dewasa dan anak-anak di atas dari berapa ini tulisannya? 12 tahun, 3 sampai 4 kali sehari, ya kan? 1 sampai 2 tablet. Sementara anak-anak yang umurnya lebih kecil, 6 sampai 12 tahun, ini anak SD ya. 3 sampai 4 kali sehari, setengah sampai dengan 1 tablet atau sesuai petunjuk dokter. Nah, dianjurkan untuk meminumnya ini, obat ini segera pada saat timbul gejala dan dilanjutkan 1 jam sampai 2 jam sebelum atau setelah makan, ya kan? Dan sebelum tidur malam. Jadi dapat diminum dengan air atau dikunyah langsung. Nah, lalu di sini ada interaksi obat. Jadi pemberian bersamaan dengan simetidin atau tetrasiklin dapat mengurangi absorpsi obat tersebut. Jadi obat itu tadi dihalangi oleh promah ini ya dalam hal penyerapan. Nah, untuk peringatan dan perhatian di sini ya, pertama pada penderita gangguan fungsi ginjal. Mengapa terus harus diperhatikan? Karena di sini masuknya magnesium dan adanya alkali ini bisa saja memperberat kerja ginjal dalam hal melakukan filtrasi, absorpsi, ya kan, reabsorpsi hingga ekskresi atau sekresi. Jadi di sini pemberian antasid mengandung magnesium dapat menimbulkan hipermagnesemia. Jadi menyebabkan kadar magnesium di dalam darah meningkat karena di sini ada MgOH2. Lalu di sini tidak dianjurkan digunakan terus-menerus lebih dari 2 minggu. Jadi jangan terus-menerus memakannya selama 14 harian lebih. Kecuali atas petunjuk dokter, karena dapat menimbulkan ketergantungan fungsi lambung. Jadi lambungnya nanti akan manja ya. Lalu lanjut lagi di sini, pemberian antasid dapat mengganggu absorpsi tetrasiklin, simetidin dan lain-lain sehingga bila diperlukan ya bersama harus diminum dengan selang waktu 2 jam. Jadi berjarak. Jadi misalnya dahulukan tetrasiklin, simetidin misalnya atau dahulukan promah dulu ya dalam selang waktu 2 jam.
Lalu tidak dianjurkan untuk anak-anak di bawah 6 tahun karena biasanya kurang jelas penyebabnya. Karena pada anak-anak umur di bawah 6 tahun itu jarang mengalami gangguan atau kerusakan pada area pencernaan di lambungnya. Karena mengingat pada anak-anak yang di bawah 6 tahun biasanya makanannya lunak ya. Beda dengan yang dewasa mungkin yang makanannya sudah keras sehingga mungkin bisa menyebabkan luka pada lambung. Lalu hati-hati pemberian pada penderita diet fosfor rendah dan pemakaian lama. Karena dapat mengurangi kadar fosfor dalam darah. Jadi fosfor itu dia akan diikat ya oleh magnesium dan mungkin orang dalam proses pencernaan akan dihambat penyerapannya. Jadi hati-hati penggunaannya pada apa namanya orang dengan diet tersebut. Nah, lanjut lagi di sini ya teman-teman. Di sini ada kode produksinya, masa expire date-nya ya kan. Di sini lalu head-nya, harga eceran tertingginya. Nah, di sini 8.950. Jadi teman-teman bisa mengambil patokan itu dari head tadi sehingga teman-teman bisa memperkirakan harganya. Nah, di sini ya formula tiganya ini, tiga formula ini, hidrotalsit, manesium hidroksida, simetikon ini secara bersamaan itu mampu meredakan gejala sakit mah seperti perut perih, nyeri ulu hati, mual dan kembung. Nah, jadi eh apa namanya mereka yang bertiga ini bekerja secara bersamaan, ya kan? Ada yang mengurangi kembung, ada yang menetralkan asam lambung, ya kan? Ya, kemudian lagi jangan melebihi dosis yang diberikan atau dianjurkan sesuai petunjuk karena berisiko terjadinya overdosis ya. Apalagi kira-kira selain itu ada efek samping penggunaan promah ini, tablet ini. Mungkin saja dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, efek sampingnya bisa sembelit, muntah, diare, kehilangan selera makan, atau mungkin kelemahan otot, ya mual, refleks yang lambat. Nah, bila ini terjadi ya teman-teman bisa mengunjungi atau mendatangi dokter untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik. Nah, mungkin saja obat ini memicu reaksi alergi, ya mungkin. Jadi segera penggunaan obat ini dihentikan bila terjadi reaksi alergi, misalnya anafilaksis. Nah, mungkin saja gejalanya pembengkakan pada bibir, wajah, tenggorokan atau lidah. Mungkin saja ruam ya pada kulit, ya. Gatal-gatal mungkin atau yang lebih parah lagi ya kesulitan bernapas. Nah, bagaimana dengan ibu hamil dan menyusui? Jadi Promah ini tablet yang bebas. Jadi tanpa resep dokter, jadi aman untuk ibu hamil dan menyusui. Tapi walaupun tersebut perlu dipertimbangkan potensi antara kemanfaatan dan risiko mana yang lebih tinggi. Apabila pemanfaatannya lebih tinggi, maka bisa digunakan ya dengan berhati-hati. Lalu kira-kira itu saja ya teman-teman mengenai review kita singkat kita mengenai Promah. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan biasanya ini terkait dengan penggunaannya pada saat berpuasa, misalnya di Ramadan. Jadi penggunaannya hati-hati, jangan berlebihan karena berlebihan itu tidak baik dan mungkin mengganggu pada saat sistem yang lain, misalnya di ginjal ya, terlalu mengganggu ginjal, ya kemudian karena hipermanesia, ya kan manesiumnya dalam darah, mungkin ginjal akan lebih ekstra untuk melakukan proses yang namanya pembuangan. Di sini Proma tablet kunyah di sini ya, hidrotalsit, manesium hidroksid, simetikon, obat sakit mah. Nah, ini indikasinya kita lihat di sini ya. Untuk mengurangi gejala-gejala yang berhubungan dengan kelebihan asam lambung, gastritis, tukak lambung, tukak usus 12 jari dengan gejala seperti mual, nyeri lambung, nyeri ulu hati, kembung, dan perasaan penuh pada lambung. Nah, kira-kira ya di situ. Nah, dari efek samping sudah kita bahas. Jadi bisa teman-teman apa namanya melihat dari efek sampingnya itu apakah ada dirasakan pada saat menggunakan
tablet ini. Oke ya, kira-kira itu saja teman-teman mengenai promo yang kita bahas. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ya, peliharalah kesehatan dan jagalah kesehatan karena kesehatan itu mahal. Sampai jumpa.